Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Mudah-mudahan sehat semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita nanti akan belajar tentang sistem pencernaan atau organ-organ pencernaan pada hewan, lebih khususnya hewan ruminansia. Apakah yang dimaksud dengan hewan ruminansia itu? Yaitu kelompok hewan, terutama yang mamalia ya. Mamalia itu artinya menyusui, yang biasa memamah, jadi memakan makanan rumput itu dengan cara dikunyah lama sekali ya. Itu 2 kali ya biasanya, dan dikenal dengan hewan memamah biak atau mengunyah. Nah, contoh hewan-hewan yang termasuk ke dalam hewan ruminansia itu ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, kijang, dan lain sebagainya. Nah, sistem pencernaan pada hewan ruminansia itu lebih kompleks, lebih rumit, beda dengan manusia, beda dengan hewan yang lainnya ya. Bila dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain, misalnya seperti ayam, itu lebih sederhana ya. Nah, pada hewan ruminansia ini ada 4 bagian lambung yang fungsinya itu masing-masing spesifik atau khusus. Nah, di samping itu di dalam pencernaannya itu dibantu oleh beberapa mikroba atau hewan-hewan yang sangat kecil. Di antaranya ada bakteri, kemudian ada protozoa. Nah, bakteri dan protozoa tersebut itu membantu mencerna rumput. Nah, mari kita amati pada hewan sapi ya. Nah, sapi itu kan makanannya rumput. Nah, pertama kali itu masuk ke dalam mulut sapi. Nah, di dalam mulut itu terdapat organ-organ pencernaan. Nah, di dalam mulut itu ada gigi, lidah, dan saliva. Kalau gigi pada sapi ini, terutama gigi yang seri yang depan itu berguna untuk memotong. Kemudian yang gigi geraham yang belakang itu untuk mengunyah supaya makanannya menjadi lembut. Sedangkan lidah sapi itu berguna untuk merenggut rumput. Jadi rumput yang di bawah itu diambil dengan menggunakan bantuan lidahnya. Di samping itu, kalau nanti sudah di mulut, nah lidah itu fungsinya untuk mendorong makanan yang sudah dikunyah itu terdorong atau menuju lambung. Kemudian ada juga saliva. Saliva itu cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke rongga mulut. Nah, saliva ini berperan ya dalam proses pencernaan kimiawi, sehingga kalau kita melihat mulut sapi itu kan berlendir, berair. Nah, itu yang dimaksud dengan saliva. Lambung sapi ini berbeda dengan lambung manusia. Kalau lambung sapi itu ada 4 bagian. Bagian yang pertama itu namanya rumen, kemudian ada retikulum, kemudian omasum, dan abomasum. Bagian-bagian lambung sapi yang pertama itu rumen atau sering disebut perut besar. Nah, di rumen ini tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri tadi ya. Nah, di sini makanan itu dicerna menjadi bubur tuh supaya lembut itu. Nah, dengan gerakan ya seperti mengaduk kalau kita memasak itu ya. Ini dilakukan oleh dinding rumen. Nah, pada saat sapi beristirahat itu makanan itu dikembalikan lagi, dikeluarkan lagi ke mulut, kemudian dikunyah, dilembutkan kembali. Nah, setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, baru makanan itu dimasukkan ke dalam retikulum atau bahasa lainnya perut jala. Yang kedua itu retikulum. Nah, di dalam retikulum ini itu makanan kembali mengalami proses fermentasi atau menjadikan jamur itu ya, dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa itu ya. Nah, di dalam bagian perut ini terjadi absorpsi ya, dan penyaringan benda-benda asing
yang masuk bersamaan sehingga tidak masuk ke dalam omasum. Jadi kalau ada benda-benda asing yang keras yang besar itu dipilah sebelum masuk ke omasum atau perut kitab. Yang ketiga itu omasum atau perut kitab. Nah, di dalam omasum makanan dicerna dengan menggunakan enzim pencernakan. Kemudian yang keempat itu abomasum atau perut masam. Nah, di bagian ini yang sebenarnya dikatakan dengan lambung. Nah, di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yang namanya pepsin ya, enzim pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, setelah itu makanan bergerak menuju usus halus. Nah, di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan ya. Nah, panjang usus halus ya seekor sapi dewasa kurang lebih mencapai 40 meter. Jadi kalau ditarik itu panjangnya 40 meter perkiraan ya, yang besar ya. Nah, di dalam usus halus ini terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Nah, kalau yang sisa-sisanya kotorannya itu dibuang melalui anus itu menjadi tinja. Kalau yang sari-sari makanan itu diserap kemudian menjadi daging untuk tumbuh itu ya. Setelah mengikuti penjelasan tadi, nah silahkan kerjakan soal berikut pada link ini.